Halo semuanya, ketemu lagi di video saya di channel Brian Peter. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang 10 trik cara cepat bekerja dengan Excel. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Baik, langsung saja kita masuk ke trik yang pertama. Trik yang pertama yaitu kita mau membuat center across selection. Di sini ada data penjualan. Nah, biasanya kalau kita mau membuat judul, itu kan kita klik di sini, dibuat misalkan di sini data penjualan, kita blok sampai kolom H, sampai kolom H sini, kemudian kita pakai merge and center. Namun kalau misalkan kayak gini, kita nggak bisa ngeklik per kolomnya. Misalkan kita pengen ngetik di sini, di kolom H-nya kita mau ketik halaman misalkan. One page of berapa gitu. Kayak gini kan nggak bisa ngetik. Nah, ada cara yang mudah supaya data ini, tulisan data penjualan ini masih di kolom A, tetapi dia posisinya berada di tengah-tengah dari A sampai H. Caranya, kalian blok dari kolom A, A2 sampai H2 sini, kemudian kalian pilih alignment di sini. Nah, kalian yang di bagian horizontal ini, di bagian horizontal, kalian pilih center across selection. Oke. Dia sudah berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kalian mau mengetik di sini kan masih bisa. Jadi kalau misalkan kita mau ngetik halaman, kalau misalkan halamannya kan banyak, kita tinggal ketik page one of three. Nah, kita bisa ngetik di sini. Jadi posisinya tetap berada di tengah-tengah. Trik yang kedua, di sini kita mau menjumlahkan secara otomatis dengan shortcut supaya lebih cepat. Kalian tinggal letakkan kursornya di bagian kolom yang ingin dijumlahkan, kemudian kalian tekan ALT sama dengan. Dia sudah terblok semua angkanya, tinggal kita enter. Atau kalian mau misalkan di sini, ini kita hapus dulu. Jumlah yang ada di sini itu langsung berada di sini. Jumlah yang ada di sini langsung berada di bawah sini dan terakumulasi di bagian pojok sini di H14. Kita blok kolomnya di sini, kalau kita blok kolomnya sampai H11, kemudian yang bawah kalian tekan kontrol. Nah, kita blok satu-satu sini, kemudian dah. Di bagian bawah sini kalian tinggal tekan ALT atau Alt dengan sama dengan. Nah, jumlahnya sudah terhitung semua. Jadi yang 191 ini adalah 43 ditambah 43 dan seterusnya. Yang paling bawah di sini adalah 383 adalah jumlah 43 ditambah 32, 24 dan seterusnya. Nah, kolom yang paling akhir di sini, kolom 1820 adalah jumlah keseluruhan dari kolom H sampai kolom H3 sampai H13 atau jumlah keseluruhan dari C14 sampai G14. Jadi lebih simpel dan lebih cepat. Oke, kita masuk ke trik yang ketiga. Di trik yang ketiga ini, saya mau nge-share bagaimana cara menambahkan kolom dan baris secara cepat. Misalkan kalian ingin menambah 2 atau 3 kolom atau lebih lah. Kalian letakkan kursornya di mana kolom yang ingin kalian tambah. Misalkan di sini. Kalian blok ke sini. Kalian tekan shift, kemudian tahan, dan ada garis ini kalian klik, kalian geser ke kanan. Terserah kalian mau geser. Kalau misalkan kalian geser satu kolom, berarti dia akan menambahkan satu kolom. 2 kolom, dia akan menambahkan 2 kolom. Kalian tinggal geser berapa kolom yang ingin kalian tambahkan. Nah, ini sudah terbentuk kolom baru. Sama juga misalkan kalian ini menambahkan baris, blok di sini, tekan shift. Nah, di pojok sini, pojok kecil ini kan ada tanda ini, kalian tinggal tarik ke atas bisa, kalian tarik ke bawah bisa. Kalau kalian tarik ke atas, dia akan memberikan baris baru di atasnya. Kalau kalian tarik ke bawah, dia akan memberikan baris baru di bawahnya. Kemudian lanjut ke trik yang keempat. Di trik yang keempat ini, kita mau menghilangkan jumlah sini, jumlah yang ada di sini itu 0, jadi nggak kelihatan seperti ini. Ini kita coba jumlahkan dulu sama. Nah, ini. Nah, kalau misalkan angkanya ini dihapus,
Nah, di sini kan muncul 000. Nah, 00 ini kita bisa hilangkan. Cara menghilangkan 00 ini adalah kalian tinggal blok. Jadi cuma menghilangkan angka yang muncul di sini ya, bukan menghilangkan rumusnya. Jadi kita blok di sini. Kemudian kalian tinggal tekan Ctrl 1. Nah, di sini sudah masuk. Kalian tinggal ketik di custom sini, di custom, di general. Ini kalian ganti huruf 0, kemudian titik, koma, kemudian titik, koma 2 kali. Kemudian enter. 0-nya sudah hilang, namun dia tidak menghapus rumusnya. Nah, ini rumusnya masih ada. Jadi kalau misalkan kalian tambahkan, di sini misalkan ada 4, 5, nah dia udah ngejumlahin sendiri. Kalau misalkan nggak ada isinya di sini, 0-nya nggak kelihatan. Selanjutnya masuk trik yang kelima. Di trik yang kelima, saya mau nge-share bagaimana cara menghilangkan backbreak. Jadi kalau misalkan kita mau ngeprint, nah mau ngeprint sini, di sini kan muncul garis-garis nih, garis-garis backbreak di sini. Nah ini, coba, nah ini kan muncul. Nah kita mau menghilangkan garis-garis yang ada di sini supaya kita kelihatan blank semua. Jadi hanya muncul bagian yang mau kita print, yang ini aja. Caranya, kalian klik file, kemudian pilih option. Nah, di bagian option ini pilih advance. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Di bagian display option for this worksheet, kalian hilangi centangnya. Nah, di sini kan ada centang nih, kalian hilangin. Kemudian oke. Nah, di sini sudah tidak ada tampilan backbreak lagi. Kalau kalian mau memunculkan lagi, kalian balik lagi ke file, kemudian option, kemudian advance, kalian balik lagi centang yang di bagian display option for this worksheet, kalian centang bagian show backbreaks. Oke, nah dia akan muncul lagi. Itu adalah trik yang kelima. Selanjutnya trik yang keenam. Di trik yang keenam sini kita mau membuat nomor urut secara otomatis. Kalau kalian biasanya membuat nomor urut seperti ini, klik 1, kemudian 2, kalian blok, tarik ke bawah. Nah, kalau seandainya ini kita hapus, nomornya tidak bisa lagi berurutan. Dia akan tetap sesuai dengan nomor urut semula. Ataupun kalau misalkan kita hapus, misalkan di sini kita hapus, dia nomornya tetap nomor 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, ada cara lain supaya nomor urut ini bisa secara otomatis terisi. Jadi kalau misalkan ini saya hapus dulu. Nah, jadi misalkan di sini ada namanya, misalkan di sini Lisa, kemudian namanya Bambang, di sini langsung muncul nomor 2. Kemudian kalau ini diisi lagi Sutres, di sini akan muncul nomor 3. Kalau misalkan ini nggak ada isinya, ini misalkan kita hapus, ini harusnya 0. Ini juga nggak ada isinya. Nah, bagaimana caranya menggunakan rumus nomor urut ini secara otomatis? Caranya mudah sekali, kalian menggunakan fungsi logical if. Kalian ketik di bagian nomor yang ingin kalian buat, misalkan di nomor ini, di nomor 1 ini kita hapus dulu. Nah, kita ketik sama dengan, kemudian if, buka kurung, logical testnya adalah B3, kemudian sama dengan, tanda petik 2 kali, koma, tanda petik lagi 2 kali, koma, kita pakai rumus, kemudian count E ya, kemudian kurung buka, masukkan B3. Nah, ini kalian kunci B3-nya dengan cara tekan F4, titik 2, ketik lagi B3, tutup kurung. Tutup kurungnya 2 kali ya, kemudian enter. Jadi bacanya kayak gini. Jika B3, ya B3 ini sama dengan kosong, artinya nggak ada isinya sama sekali, maka value testnya adalah kosong. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan ada hurufnya, dia akan menambah jumlah satuannya, jumlah 1, kayak gitu. Mari kita coba. Di sini misalkan saya ketikkan Lisa, coba Lisa. Nah, di sini muncul angka 1. Kita tarik ke bawah.
Nah, dia akan muncul 2. Misalkan di sini kita ketik Jono, dia akan muncul 3. Kalau misalkan di sini, misalkan di bawah Jono sini nggak ada lagi, kita ketik di sini Agus. Nah, dia berurutan lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian Mulia. Nah, dia akan berurutan terus. Nah, dia akan berurutan terus. Walaupun kolom ini dihapus, misalkan kita hapus seperti ini, nah, dia akan kembali berurutan lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah salah satu rumus bagaimana membuat nomor urut secara otomatis. Trik berikutnya, yaitu trik ke-7, kita akan membuat border secara otomatis. Jadi kotak-kotak sini, kotak-kotak border sini, kita akan buat secara otomatis. Ini kita copy dulu, biar nanti ada contohnya. Kita copy dulu. Di sini sudah ada salinannya. Kita akan membuat kotak-kotak atau border secara otomatis. Jadi kalau misalkan kita ketik angka nomor 1, dia akan langsung membuat bordernya sendiri. Kemudian kita ketik Lisa di sini, dia juga akan membuat bordernya sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kalian ini kita hapus dulu. Kalian tinggal blok di sini. Nah, blok semua di sini, kalian klik aja di sini, kalian blok dari kolom yang ingin nantinya dibuat border. Kemudian kalian masuk ke conditional formatting di sini, conditional formatting. Kalian pilih new rule. Kemudian pilih use formula. Nah, di dalam format value-nya kalian masukkan rumus seperti ini, sama dengan cursornya di sini ya. Letakkan cursornya di pojok sini, di J1 sini. Kemudian dolarnya ini kita hapus. Tanda mata uangnya kita hapus. Kemudian tekan tanda kurang dari, lebih dari. Lalu masukkan tanda petik 2 kali. Setelah itu kalian masuk ke formatnya. Di bagian border ini kalian masukkan outline-nya. Nah, ini. Kemudian klik OK. Di formatting rule-nya kita OK. Nah, ini sudah jadi. Jadi kalau misalkan kalian mau ngetik 1, dia langsung ke border 2, ke border 3, ke border semua. Nama karyawan juga sama. Misalkan di sini kita ketik Lisa, dia akan ke border semua. Bambang, dia akan ke border semua. Atau kalian mau ngetik di sini 67 misalkan, dia akan ngeborder juga. Misalkan di sini 45, dia akan ngeborder. Jadi dia akan ngeborder, membuat outline-nya sesuai dengan karakter yang ada di kolom itu sendiri. Jadi kita nggak perlu membuat border lagi. Itu trik yang ke-7. Selanjutnya masuk ke trik yang ke-8. Di trik yang 8 sini kita mau menggabungkan nama awal, nama tengah, dan juga nama akhir. Caranya sangat mudah sekali. Jadi kita nggak perlu mengetik satu-satu. Misalkan Lori Saramik kita nggak perlu. Kita gunakan salah satu rumus yang dia bisa menggabungkan semua nama yang sudah kita tulis. Langkah yang pertama, kita letakkan di cursor E di sini, cursornya di sel E3. Ketik manual Lisa Sam Maribeth. Nah, kemudian kalian enter, tinggal kalian tekan Ctrl E, Ctrl E. Nah, dia akan muncul ke bawah semuanya. Dia akan menggabungkan nama-nama yang ada di 3 kolom yang sudah kita tulis tadi, Lisa sama Maribeth. Nah, ini. Selanjutnya adalah trik yang ke-9. Di trik yang ke-9 ini, saya mau nge-share ke kalian bagaimana caranya memberikan warna pada nilai-nilai tertentu. Misalkan, kalau angkanya bernilai positif, dia akan berwarna hijau. Seperti ini. Kalau misalkan angkanya bernilai negatif, dia akan berwarna merah. Seperti ini. Nah, kita copy datanya dulu. Kita masukkan prosentasenya. Misalkan di sini negatif 17%. Nah, ini misalkan positif 50. Ini 70. Yang ini negatif 25. Yang bawahnya lagi 60. Nah, prosentase ini
Jika angkanya bernilai positif, maka dia akan berwarna hijau dan negatif akan berwarna merah. Caranya gampang sekali. Kalian blok angkanya, kemudian kalian Ctrl I, masuk ke menu format cell sini, atau kalian bisa klik di number sini, pojok sini. Kemudian pilih di custom. Nah, di sini kalian ketikkan buka kurung atau kurung buka green, kurung tutup, kemudian 0.00%, titik koma, kurung buka red, kurung tutup, minus 0.00%, titik koma, kemudian kalian enter. Nah, di sini sudah muncul angkanya. Jadi yang minus dia langsung berwarna merah, yang angkanya bernilai positif dia berwarna hijau. Itu trik yang ke-9. Selanjutnya trik yang terakhir, yaitu trik yang ke-10 adalah mengcopy sebuah data. Kalau kita copy biasa seperti ini, kita harus merapikan kolomnya terlebih dahulu. Nah, sini kita rapikan dulu. Ada cara mudah supaya kita tidak perlu merapikan data ini lagi. Ada cara gampangnya. Jika kita mengcopy di sheet yang sama, yaitu di area sini, ini kita hapus dulu. Ada cara yang gampang supaya hasil kopian kita itu sama persis dengan yang data yang kita copy. Jadi misalkan ini kita copy, ya hasilnya nanti seperti ini. Mulai dari kolomnya, barisnya, huruf-hurufnya juga seperti ini. Jadi kita nggak perlu merapikan lagi. Ini untuk mengcopy di sheet yang sama. Jadi kita copy, misalkan kita klik kita paste di sini. Kalian klik kanan, kemudian di paste spesial di sini, kalian pilih yang ini. Keep source column width. Nah, ini kalian pilih sini. Nah, dia bentuknya sama persis dengan kolom yang kita copy. Itu cara yang pertama untuk mengcopy data supaya datanya sama persis di sheet yang sama. Bagaimana kalau kita mau mengcopy di sheet yang berbeda? Misalkan kita mau ngopi di sheet yang baru, misalkan copy di sini. Nah, kalian tidak perlu membuka sheet baru. Klik kanan di bawah sini di bagian sheetnya, kemudian pilih move or copy. Nah, di bagian sini, jika kalian ingin membuat kopian itu berada di worksheet yang lain, kalian tinggal pilih di sini, new book. Jadi dia akan muncul book baru, kemudian kalian checklist di bagian create a copy. Dia akan muncul sama persis dengan data yang kita copy di sheet di workbook yang baru. Atau kita mau mengcopy di workbook yang sama tapi di sheet yang berbeda. Kalian tidak perlu membuat sheet baru seperti ini, membuat sheet baru tidak perlu. Sama, kalian cukup klik di sini. Kemudian pilih move or copy. Kalian kemudian checklist di create a copy, lalu di OK. Nah, hasilnya adalah sama persis dengan dokumen yang kita copy. Jadi kita tidak perlu merapikan lagi baris ataupun kolomnya. Oke semuanya, itu adalah tutorial 10 trik cara cepat bekerja dengan Excel. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian agar bekerja lebih cepat lagi dengan Excel. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.